Selamat siang sahabat kebunku semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin membawakan video yang berbeda ya. Saya akan mencoba bereksperimen. Eksperimen ini terinspirasi sama David Latimer, orang Inggris yang menanam tanaman rumput hias dalam botol selama 40 tahun, yang konon katanya itu cuma disiram 2 kali aja selama 40 tahun tersebut. Nah, hari ini saya akan mencoba dengan menggunakan tumbuhan anggrek Dendrobium. Karena anggrek ini kan sebenarnya adalah tumbuhan epifit ya, yang tidak memerlukan tanah dan nutrisi-nutrisi yang terlalu banyak. Nah, kebetulan di tempat saya ini saya baru membeli ada tumbuhan Dendrobium ini yang memang saya tuh belinya ekonomis ya, 100.000 dapat 3 tanaman dewasa, cuma kondisinya memang kurang begitu bagus. Terus saya pikir karena memang sudah sejak lama ya pengen nyoba anggrek dalam botol itu kayak apa sih. Kebetulan ada anggreknya yang memang kondisinya begini, terus ada botol di mineral kosong yang memang nggak kepake. Mari kita coba. Kalau di Indonesia pun sebenarnya tanaman dalam botol ini sudah populer ya, dinamakan dengan terrarium. Nah, langkah pertama itu adalah botol ini kita masukkan dengan batu koral sebagai lapisan dasarnya, ya sekitar 2 cm gitu. Nah, setelah kita masukkan pas koral-koralnya itu sekitar 2 cm, nanti selanjutnya kita masukkan pakis sebagai tempat untuk akar tanaman itu berdiri. Fungsinya kita isi koral yang banyak ini agar tidak mudah tersenggol. Kalau kita itu kan kalau lewat sesuatu bisa kesenggol sama mungkin sama anak kecil, sama binatang. Jadi dia gak mudah jatuh kalau tersenggol, jadi tetap aman, dia tetap berdiri. Ini kita juga masukin pakis caca ke dalamnya sebagai tempat untuk dia berakar. Kita masukin pelan-pelan saja. Tapi disclaimer ya, untuk percobaan kali ini saya tidak menjamin bakal berhasil. Cuma ini adalah bentuk rasa penasaran saya atau bentuk keisengan saya melihat ada botol yang nganggur, sama memang saya sudah lama pengen penasaran aja sih, kira-kira bisa tumbuh gak ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang punya botol bekas begini, kalau nanti misalnya mau nyoba silahkan, ataupun kalau setelah saya update kalau dia berhasil, mungkin bisa botolnya ini kita ganti dengan botol kaca, sehingga kalau ditempatkan di atas meja juga lebih estetik ya. Kalau untuk nutrisi tanaman ini sendiri, nanti selanjutnya saya akan mencampurkan beberapa macam nutrisi. Nutrisi yang pertama itu adalah vitamin B1 ya. Kita bisa tahu vitamin B1 ini bisa untuk merangsang pertumbuhan akar. Terus yang kedua itu adalah atonik. Dia sebagai zat pengatur tumbuh, juga sebagai zat perangsang tanaman ya, untuk penyerapan pupuk-pupuk atau nutrisi. Selanjutnya yang ketiga itu saya memakai campuran POC NASA, pupuk organik, dan juga mungkin kita bisa campurkan juga sedikit pupuk kimia ya, sebagai gandasil di dalam campurannya. Nanti kita campurin itu ke dalam ini, kita lihat takarannya, dia tidak boleh melebihi
sampai akar pakisnya benar-benar terendam. Dia di bawahnya sedikit aja. Jadi salah satu mencegah agar tanamannya juga tidak gampang busuk akarnya. Kita tahu bahwa tanaman anggrek ini kan adalah tanaman yang memang sensitif ya, batangnya itu, karena batang anggrek ini kan adalah batang semu yang isinya tuh kebanyakan terdiri dari air. Jadi penggunaan vitamin, pupuk itu kalau bisa itu dengan dosis yang serendah-rendah mungkin. Jadi kalau kita naruhnya sering itu tidak apa-apa, artinya tidak ada efek terbakar pada tanaman tersebut. Prinsip saya sih begitu ya dalam pemupukan. Pemupukan boleh sering, cuma tidak boleh dosisnya tuh terlalu tinggi. Dosis yang disarankan di dalam takaran produk pun saya biasanya kurangi setengahnya, sedikit sekali kalau saya sendiri menggunakannya. Itu alasannya kenapa? Karena memang itu tadi, balik lagi bahwa tanaman ini kan memang sangat-sangat sensitif ya. Jadi gunakanlah dosis yang serendah mungkin. Karena dengan dosis rendah pun tanaman anggrek itu masih bisa tumbuh dengan baik. Nih teman-teman bisa lihat saya naruhnya cuma sedikit aja. Takaran aslinya itu bisa kayak setengah sendok teh. Ini saya pakai sendok makan, tapi sendok makannya yang memang takarannya itu sangat-sangat minim. Saya nggak tahu ya kalau memang yang ahlinya, karena saya kan bukan ahli botanikal ya, jadi ya maklumi aja lah, belajar dari pengalaman istilahnya. Nah ini kita masukin ke dalam sini. Pelan-pelan aja kita masukinnya, sambil kita lihat batas ini ya, batas dari galon ini sendiri. Kayaknya ini bisa masuk semua tanpa dibatasi. Ya sudah. Nah untuk tanaman ini sendiri kita keluarin dari potnya. Kita buang bagian yang memang kurang sehat ya. Kalau ini sudah kelihatan ya, busuk, kita buang saja. Terus kita buang semua media yang menempel pada anggrek ini. Kebetulan ini ID-nya adalah anggrek bulat ya, Burana Gold. Sebenarnya sih lebih bagus menggunakan anggrek yang memang jenisnya itu kecil seperti Enobi. Nah, tapi kebetulan saya nggak punya Enobi di rumah, jadi saya menggunakan yang ada aja. Karena kan namanya ini coba-coba ya, eksperimen gitu. Kita buang medianya sampai benar-benar bersih. Nah ini contoh tanaman yang memang udah bersih ya, akarnya saya buang semua. Ini langsung kita masukin aja ke dalam botol ini. Kita coba ya pelan-pelan, kira-kira masuk nggak ya? Wait, kalau nggak masuk berarti harus saya kurangi. Saya potong sebagian biar masuk. Ini batang lamanya aja saya potong.
Maaf ya jika agak memaksa, akarnya juga ada yang rusak, tapi biarin aja. Masuk. Ini kita coba masukin. Nah, kita coba biarin begini aja. Terus atasnya ini kita tutup. Nah, bisa lihat sebenarnya sih kalau bisa itu dia benar-benar di tengah ya. Terus bisa kayak berdiri tegak. Nah, nanti saya pikirkan lagi cara mengakalinya gimana biar dia bisa berdiri di tengah-tengah itu. Untuk video kali ini selesai eksperimen anggrek terrarium dalam botol bekas minuman galon. Nanti saya akan update untuk bagaimana apakah memang tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di dalam botol begini. Ini saya akan taruh di tempat teduh ya, tidak terkena sinar matahari langsung. Yang penting dia bisa dapat cahaya yang terang, karena kan anggrek juga butuh fotosintesis. Terima kasih sahabat kebunku. Sekian dulu video dari saya hari ini. Selamat mencoba. Jangan lupa klik like dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan juga maaf jika saya memang kadang-kadang jarang upload untuk video ya, karena saya juga masih kerja dan juga masih melanjutkan pendidikan saya. Jadi waktu untuk membuat videonya tuh ya paling weekend aja yang bisanya. Sekian, terima kasih, selamat siang.